Ketika kita mendengar panggilan, maka ada dua kemungkinan: merespon, menanggapi panggilan itu, atau mengabaikan panggilan itu. Panggilan dasar Tuhan kepada orang-orang yang akan dimuliakannya, yang dalam rencananya Tuhan punya rencana ketetapan untuk memuliakan mereka, adalah dipanggilnya. Ini langkah pertama. Dipanggilnya untuk apa? Keluar dari keberadaan mereka, keluar dari kekelaman hidup mereka, keluar dari segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 memanggil kamu keluar dari kegelapan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepada terangnya yang ajaib. Ketika Tuhan memanggil kita, ada banyak hal yang Dia ingin kita kerjakan. Dia memanggil kita, pertama, mungkin panggilannya adalah panggilan untuk kita beribadah. Bagaimana kita? Kita meresponi atau tidak? Saudara, panggilannya untuk apa? Panggilannya untuk berdoa. Dia memanggil kita dari kegelapan, dari keadaan kita yang menuju kepada kebinasaan, berpindah kepada terang yang menuju kepada keselamatan yang kekal. Harus kita merespon dengan baik akan panggilan Tuhan itu. Katakan amin. Saudara-saudaraku, di dalam Lukas pasal 14, di sana mengisahkan tentang sebuah perumpamaan, ya, tentang seorang raja yang mengadakan perjamuan yang besar. Lalu raja itu menyuruh hamba-hambanya untuk menyampaikan undangan kepada orang-orang yang istimewa untuk bisa hadir dalam perjamuan yang besar itu. Tetapi sangat disayangkan, orang-orang yang sebenarnya istimewa, orang-orang yang sebenarnya spesial ini, semua mereka, rata-rata mereka menolak undangan itu, menolak panggilan itu. Banyak alasan mereka. Ada yang mereka katakan, aku baru beli ladang, maafkan aku gak bisa hadir. Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri, aku harus mencobanya, tolong sampaikan aku tidak bisa hadir. Lalu ada yang berkata, kami baru menikah, tolong sampaikan kami tidak bisa hadir. Saudara, apakah benar alasan itu? Alasan itu faktanya memang demikian. Ada yang baru membeli ladang, ada yang baru membeli lembu, ada yang baru menikah. Faktanya memang demikian. Terlalu banyak alasan kalau kita ingin menghindar dari panggilan Tuhan. Tetapi saudara, kiranya kita menjadi orang-orang yang merespon panggilan Allah itu dengan baik. Aturlah hidup saudara dengan baik, bijaksanalah, sehingga apa? Dari segala sesuatu yang penting perlu untuk kita kerjakan, kita tidak mengingkari panggilan Tuhan. Kita tetap bisa merespon dengan baik panggilan Tuhan. Jadi yang pertama, prosesnya dipanggil. Lalu yang kedua, proses yang kedua adalah setelah dipanggil, maka yang kedua, mereka yang dipanggilnya, saya katakan, mereka itu juga dibenarkannya. Saya ingin jemaat semua perhatikan dengan baik dalam tahap fase proses yang kedua ini, tahap yang kedua ini. Pertama dipanggilnya, kedua setelah dipanggilnya berarti orang itu meresponi panggilan Tuhan. Lalu orang-orang yang telah meresponi panggilan Tuhan ini, mereka yang telah dipanggilnya ini, mereka dibenarkannya. Mohon perhatikan pengertian atau arti dari kata dibenarkannya. Ya, dari bahasa asli Alkitab menggunakan kata edikaisen, yang artinya pertama dibenarkan, kedua artinya dibebaskan. Kita tahu bersama kata dibebaskan ini erat hubungannya dengan hutang. Seseorang yang berhutang banyak, ya, lalu hutangnya dilunaskan, berarti dia bebas, dia merdeka. Arti dibenarkan juga searti sepengertian dengan dibenarkan, dibebaskan.
Saudara masih ingat perumpamaan tentang orang yang berhutang 10.000 talenta? Ya, dibebaskan. Akhirnya apa? Dibenarkan. Artinya dibenarkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dibebaskan artinya keadaan kita sebelumnya dalam keadaan yang tidak benar, berarti salah. Ya, dan setelah kita dipanggilnya, kita dibenarkannya. Dari yang tadinya dalam posisi yang hidup kita salah di hadapan Tuhan, tidak benar di hadapan Tuhan, gelap di hadapan Tuhan, setelah kita dipanggilnya, meresponi panggilan Allah itu, kita dibenarkannya, kita dibebaskannya. Kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari dosa, hutang dosa kita, yang dengan apapun kita tidak bisa bayar itu. Tetapi Tuhan sudah benarkan kita, bebaskan kita oleh darahnya. Saudara, mohon perhatikan, saya bicara keras pagi hari ini. Kalau seorang ke gereja hanya untuk mendapatkan nanti pelayanan dari gereja, kalau dia perlu pelayanan, misalnya pernikahan, misalnya meninggal dan lain sebagainya, saudara adalah orang yang paling rugi di dunia ini. Untuk mendapatkan pelayanan dari gereja nanti kalau seseorang meninggal, nggak perlu saudara rajin ke gereja. Asal saudara punya uang, gampang sekarang. Tetapi sorga, pintu surga nggak bisa dibuka dengan uang saudara. Nggak bisa saudara. Pintu sorga terbuka hanya bagi orang-orang yang telah dipanggilnya dan meresponi panggilan itu, dan orang-orang yang sudah dibenarkan, dibebaskan oleh darahnya, oleh darah Kristus. Lalu saudara, pengertian dibenarkan itu Yohanes pasal 8 ayat 32 di sana mengatakan, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya begini, setelah kita dipanggil Tuhan, kita meresponi panggilan itu, lalu kita mendengar firman. Mendengar firman Tuhan, luar biasa firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar bukan hanya untuk jaminan hidup kita saat ini, tetapi juga jaminan sampai hidup yang kekal. Dan firman itulah yang kita dengar, itulah yang akan memerdekakan kamu. Saudara bisa lakukan banyak hal. Keadaan saudara bisa berubah kalau saudara tangkap firman. Saudara imbangi firman, saudara lakukan firman. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu, membenarkan kamu, membebaskan kamu. Itu kebenaran. Lalu arti selanjutnya kata dibenarkan dari kata edikaisen ini adalah arti yang selanjutnya begini, perhatikan ini. Arti dibenarkan mengakui kebenaran Allah dan mematuhi tuntutan Allah yang ada. Nah ini pengertiannya kata dibenarkan. Di dalam Lukas pasal 7 ayat 29 dan 30, saya perlu bacakan, saudara bisa perhatikan saja dengan baik apa yang saya baca. Jadi perhatikan ya, arti dibenarkannya artinya juga mengakui kebenaran Allah dan mematuhi tuntutannya atau tuntutan Allah. Begini, Lukas 7 ayat 29. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh mereka. Menerima kebenaran, percaya dan menerima kebenaran, dan mereka mengikuti, nurut kepada apa kebenaran itu, memberi diri mereka dibaptis. Tetapi ada orang-orang yang kelihatannya mendengar, mengikuti, tetapi dalam hati nggak menerima. Akhirnya apa? Nggak mau mengikuti. Meskipun kelihatannya ikut mendengarkan, tetapi nggak nurut dalam hatinya. Ayat 30 selanjutnya. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Perhatikan ini. Mereka orang-orang yang menolak maksud Allah, ya, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Jadi jelas, saudara, kata
dibenarkan itu juga berarti kita menerima, mengakui kebenaran, dan kita berada di dalam kebenaran itu. Dan itulah yang akan membebaskan kita. Jangan kita berpikir, jemaat, firman yang kita dengar itu seperti kata-kata kalimat bertuah yang dengan sendirinya itu akan menjadi seperti mantra, seperti apa yang tahu-tahu menciptakan sesuatu dalam diri kita. No, bukan. Firman Allah ini sebagai kebenaran, Dia beritakan kepada kita untuk kita masuk di dalamnya. Firman Allah itu sebagai jalan memberitahukan kepada kita bagaimana hidup kita bisa dimuliakan. Bukan dengan sendirinya firman Tuhan seakan menjadi jampi-jampi buat kita. Ya demikian, kita harus hidup di dalamnya. Mendengar, menerima, mematuhinya, baru dipanggil, dibenarkannya, barulah ujungnya dimuliakan. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Yang menolak, yang tidak menerima, yang tidak meresponi firman, mereka adalah orang-orang yang belum atau tidak dibenarkan. Jadi dalam konteks ini, tidak semua orang yang berada di gereja dibenarkan. Kenapa? Karena dalam pengertian konteks ini, mereka yang mendengar, yang menerima dan hidup di dalamnya. Kalau cuma sekedar ke gereja, banyak orang mampu bisa. Makanya saya yakin dan percaya rencana Allah tidak pernah gagal. Mereka yang dipanggilnya, ditentukannya dari semula, orang-orang yang dipanggilnya, dibenarkan, pasti akan dimuliakan, pasti hukumnya. Kalau belum dimuliakan, kalau tidak mendapat kehormatan, mungkin belum dibenarkan. Karena apa? Mungkin kita hanya kelihatan mendengar, tetapi belum menerima, belum hidup di dalam kebenaran itu. Kebenaran yang kita terima dan yang kita lakukan, kita hidup di dalamnya, itulah yang akan membebaskan kita. Itulah yang akan memerdekakan kita. Oleh sebab itu, kata-kata penutup firman Allah pada pagi hari ini, mengikut Tuhan, kalau belum diubahkan, mungkin karena kita belum menerima firman-Nya secara sepenuhnya. Janji-janjinya, saudara, itu masih cuma sekedar menjadi mimpi. Kenapa? Karena kita belum ada di dalamnya. Mari dalam setiap kesempatan yang ada kita gunakan untuk kita membenahi hidup kita, diri kita, agar kita orang-orang yang dimana Tuhan sebenarnya telah menentukan kita yang ada dalam Kristus untuk dimuliakan. Tapi perhatikan bagaimana cara saudara meresponi panggilan Tuhan. Bagaimana cara jemaat setelah dipanggil, bagaimana cara saudara meresponi kebenaran itu. Sehingga biar kiranya semua kita, bukan hanya kita menjadi orang-orang yang telah dipanggil, tapi juga telah dibenarkan. Maka hanya tinggal tunggu waktu untuk Tuhan memuliakan kita, menghargakan kita. Haleluya.